kita berharap kita akan selalu menjaga bahwa defisit kita tidak tambah. Bahkan cita-cita kita adalah kalau bisa kita tidak punya defisit. Kita alhamdulillah sudah mengamankan masalah pangan yang mendasar. Masalah BBM kita sebenarnya sudah punya rencana-rencana, ini akan kita akselerasi. Ya. Tapi tentunya kita juga sekarang harus melakukan langkah-langkah yang proaktif. Dalam arti kita harus melakukan penghematan konsumsi BBM. Ya, kita tidak bisa menganggap bahwa apapun terjadi kita aman, ya kita bersyukur kita aman, tapi kita tidak ada upaya untuk mengurangi konsumsi BBM kita. Pemirsa, harga minyak mengakhiri perdagangan Kamis sedikit di atas $100 per barrel setelah pemimpin tertinggi Iran yaitu Mojtaba Khamenei menyatakan akan tetap membatasi lalu lintas Selat Hormuz. Langkah ini menambah kekhawatiran pasar terhadap potensi gangguan pasokan minyak secara berkepanjangan. Pemirsa, minyak mentah berjangka Brent ditutup melambung 9,22%, pemirsa, ke level $100,46 per barrel. Kemudian minyak mentah berjangka West Texas Intermediate melesat 9,72% ke level $95,73 per barrel. Sebelumnya Mojtaba Khamenei mengeluarkan pernyataan di tengah serangan berkelanjutan terhadap kapal komersial di Teluk Persia. Adapun serangan terbaru terhadap 2 kapal tanker minyak dan 1 kapal kargo. Serangan terjadi setelah International Energy Agency mengumumkan pelepasan cadangan minyak darurat terbesar dalam sejarah. Namun pasar menanggapi langkah ini dengan skeptis karena jumlah cadangan yang dilepaskan diperkirakan tidak cukup untuk memenuhi kekurangan pasokan akibat penutupan selat tersebut. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menuntut Ketua The Fed Jerome Powell untuk menurunkan suku bunga. Tuntutan terbaru Trump ini diungkapkan di tengah harga minyak mentah yang melonjak tajam akibat intensifikasi perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Saat harga minyak melonjak tajam akibat intensifikasi perang Iran, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menuntut Ketua The Federal Reserve Jerome Powell menurunkan suku bunga. Namun sejak Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari, investor justru berbalik arah bertaruh bahwa harga minyak yang lebih tinggi akan memperburuk inflasi dan mencegah The Fed memangkas suku bunga hingga akhir tahun atau bahkan lebih lama lagi. Kontrak berjangka suku bunga yang sebelumnya diperkirakan akan mengalami 2 kali pemangkasan 1/4 poin hingga akhir tahun sebelum konflik dimulai, kini hampir tidak memperhitungkan 1 kali pemangkasan pun. Hal ini terjadi meskipun ada ekspektasi bahwa mantan gubernur The Fed Kevin Warsh yang dipilih Trump untuk menggantikan Powell sebagai ketua The Fed yang lebih pro pemangkasan suku bunga akan memimpin bank sentral pada pertengahan Mei ketika masa kepemimpinan Powell berakhir. Sementara itu di sisi lain, usai Iran menyatakan akan tetap menutup Selat Hormuz, harga minyak mentah jenis WTI untuk kontrak pengiriman April 2026 melonjak dan menetap di $95,7 Amerika Serikat per barel. Harga minyak yang lebih tinggi berarti harga bensin yang lebih tinggi yang juga dapat menaikkan harga makanan dan barang lainnya melalui biaya transportasi yang lebih tinggi. Analis menyebut harga makanan juga akan naik karena Hormuz adalah jalur utama global untuk pengiriman pupuk. Analis Goldman Sachs sekarang memperkirakan inflasi PCE yang ditargetkan The Fed sebesar 2% akan naik menjadi 2,9% pada bulan Desember dan menggeser perkiraan mereka sendiri untuk pemotongan suku bunga The Fed berikutnya ke bulan September dari sebelumnya di bulan Juni. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, selanjutnya update dari Bursa Global. Pemirsa, Bursa Ekuitas Wall Street tersungkur pada perdagangan Kamis dipicu serangan Iran terhadap 2 kapal tanker minyak yang mendorong harga minyak mentah mendekati $100 per barrel. Lonjakan harga energi ini memperkuat kekhawatiran inflasi dan menyebabkan investor meninggalkan pasar ekuitas. Ya pemirsa, kami hadirkan informasinya pada perdagangan Kamis. Indeks Dow Jones
Industrial average ditutup anjlok 1,56% ke level 46.677. Kemudian indeks S&P 500 turun 1,52% ke posisi 6.672 dan indeks Nasdaq Composite merosot 1,78% ke level 22.311. Sementara itu pemirsa, dari Bursa Ekuitas Eropa kembali mencatatkan pelemahan setelah lonjakan harga minyak memicu kekhawatiran baru mengenai inflasi seiring konflik yang terus berlangsung di Timur Tengah. Kenaikan harga energi menambah tekanan terhadap prospek pertumbuhan ekonomi kawasan yang sudah melambat. Indeks Stoxx 600 ditutup turun 0,61% ke level 598,86. Indeks DAX Jerman melemah 0,21% ke level 23.589 dan indeks FTSE 100 menyusut 0,47% ke posisi 10.305. PT Daya Intiguna Yasa Tbk atau Mr. DIY Indonesia berencana membagikan dividen tunai minimal 40% dari laba bersih tahun buku 2025. Ya, Perseroan optimistis pembagian dividen ini dapat menjadi bentuk apresiasi bagi investor sekaligus memperkuat kepercayaan pasar terhadap prospek bisnis Perseroan. Emiten retail perkakas rumah tangga PT Daya Intiguna Yasa Tbk atau Mr. DIY Indonesia berencana membagikan dividen tunai minimal 40% dari laba bersih tahun buku 2025. Rencana pembagian dividen ini akan diajukan untuk mendapat persetujuan pemegang saham dalam RUPS ST mendatang. Chief Financial Officer Mr. DIY Indonesia, Rika Juniati Tanzil mengatakan langkah tersebut didukung oleh fundamental keuangan perseroan yang kuat serta kemampuan perusahaan dalam menghasilkan arus kas yang solid. Sejalan dengan kinerja keuangan yang solid sepanjang 2025, Perseroan optimistis pembagian dividen ini dapat menjadi bentuk apresiasi bagi investor sekaligus memperkuat kepercayaan pasar terhadap prospek bisnis Perseroan. Adapun di tahun 2025, Perseroan mencetak laba bersih senilai 1,1 triliun rupiah atau tumbuh tipis sebesar 3% secara tahunan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan laba bersih sejalan dengan lonjakan pertumbuhan pendapatan, di mana Perseroan membukukan pertumbuhan pendapatan sebesar 16,7% secara tahunan menjadi 7,9 triliun rupiah. Capaian ini didorong oleh relevansi penawaran produk terhadap kebutuhan masyarakat, serta eksekusi operasional yang disiplin di seluruh jaringan toko Mr. DIY Indonesia yang terus berkembang. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, emiten penyedia laboratorium kesehatan PT Prodia Widya Husada Tbk membukukan kinerja yang lesu sepanjang tahun 2025. Ya, laba bersih Perseroan menyusut hingga 23,46% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2024. Melansir laporan keuangan, Perseroan sebetulnya membukukan pendapatan 1,31% sebesar 2,28 triliun rupiah. Dikelompokkan berdasarkan segmen, pendapatan terbesar masih datang dari wilayah Jakarta Raya dengan nilai mencapai 909,49 miliar rupiah. Seiring pertumbuhan pendapatan, beban pokok pendapatan turut membengkak atau menjadi 948,96 miliar rupiah atau meningkat 5,42% secara tahunan. Alhasil Perseroan hanya mampu membukukan laba kotor senilai 1,33 triliun rupiah di sepanjang tahun lalu, terkoreksi 1,42% secara year on year. Setelah dikurangi berbagai beban dan pajak, Perseroan akhirnya hanya mampu membukukan laba bersih senilai 206,78 miliar rupiah, terkoreksi 23,46% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2024. Ya, penjualan PT Ultrajaya Milk Industry and Trading Company Tbk atau ULTJ tertekan sepanjang tahun 2025. Ya, namun perusahaan justru mencatat kenaikan laba bersih berkat efisiensi operasional dan pengelolaan biaya. PT Ultrajaya Milk Industry and Trading Company Tbk mencatatkan kinerja positif sepanjang 2025. Produsen susu Ultra Milk ini membukukan laba bersih sebesar 1,35 triliun rupiah. Angka ini naik 19% dibandingkan laba bersih tahun 2024 yang tercatat 1,13 triliun rupiah. Manajemen menyebut kenaikan laba didorong langkah efisiensi operasional serta pengelolaan biaya yang lebih optimal. Strategi tersebut membuat margin profitabilitas perusahaan meningkat meski penjualan mengalami tekanan.
Memasuki tahun 2026, Ultra Jaya melihat prospek kinerja masih positif seiring meningkatnya permintaan produk susu di masyarakat. Tren ini didukung program peningkatan konsumsi gizi, termasuk program makan bergizi gratis yang turut mendorong konsumsi susu. Berbagai sumber ada di Channel.